people, balik lagi nih bareng kami di Forecast Season 6. Oke, sebelum kita start ke topik obrolan, mungkin boleh kali ya kita sebagai host nih perkenalan diri dulu. Boleh banget. Oke, so halo semuanya, aku Natali. Dan aku Eja. Nah, Nat, ini kan udah kedua kali ya kamu jadi host. Betul, ini kali kedua. Aku pengen tahu dong, feeling kamu tuh gimana sih jadi host untuk kedua kalinya tuh gimana sih? Jujur jauh lebih enjoy sih pasti, karena kalau yang pertama kali tahun kemarin itu kan pasti masih grogi gitu. Kalau sekarang ya udah lebih asik, apalagi ditemenin sama kamu ya. Kamu bisa aja. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih jujur ya, aku tuh ngerasa ini kan pertama kali aku jadi host. Betul, gimana tuh? Aku ngerasa excited banget sih. Oh, excited banget. Semangat banget. Oh wow, kenapa tuh kalau boleh tahu? Soalnya topik kali itu bener-bener seseru itu, nah. Berarti topik obrolan ini menarik untuk kamu ya? Menarik banget. Oke, bagus. Tapi aku juga sih, jujur aku juga se-excited itu. Karena kalau kita pagi-pagi bangun nih guys, terus kita pengen tahu kita kelasnya di mana sih, ada kelas apa, letaknya di mana, jam berapa, kita kan langsung otomatis tuh mau ngecek siakat, sistem informasi akademik. Kita buka web browser, kita buka Chrome, abis itu kita search. Kalau anak UPJ ya, kita kan search langsung myupj.ac.id gitu, kita login dan lain sebagainya kan. Selalu tuh kita lakuin. Dan ternyata teman-teman itu tuh disebutnya Web2. Oh, Web2. Nah itu ternyata namanya Web2. Tapi tahu nggak sih, akhir-akhir ini tuh kalau misalkan nih aku lagi scroll media sosial, scroll berita, lagi ramai banget Nat. Sama? Web3 tapi bukan Web2. Oh, Web3 ya? Web3. Ada lagi tuh berarti Web3 Ada itu. lagi berarti ya web-weban itu. Aku bingung sih Web3 itu apa. Aku juga bingung banget sih. Sama, aku juga bingung. Daripada makin bingung, langsung aja kita panggilin narasumber keren hari ini, yaitu Mas Ron. Thank you. Halo Mas Mas Ron. Halo. Oke, gimana nih kabarnya? Ya alhamdulillah baik, so sibuk aja. So sibuk aja. So sibuk, kayaknya mah beneran sibuk gak sih? Sibuk banget gak Beneran sih? Kurang sibuk. lebih begitu. Kurang lebih, mungkin boleh kali cerita sedikit, mau panjang juga gak apa-apa sih. Oke. Tentang kesibukan Mas Ron nih. Oke, kalau kesibukan as in kebenaran mungkin aku timeku gitu dari 100% 70% aku di blog dev. Gitu, 30% sisanya ya ada lagi yang dikerjain. So most likely yang dikerja di blog dev lumayan banyak gitu. Di tahun ini kita memang di timelinenya kita workspace-nya lebih creating workshop, bootcamp, hackathon dan lain-lain. Mungkin kalau tahun kemarin kita lebih banyak ke kampus, tahun ini kita kurangin kampusnya, lebih fokus ke sana. I see. Gitu. Mungkin boleh diceritain sedikit kali ya ke teman-teman yang belum tahu blog dev itu apa? Oh iya boleh. Oke, sebelum berarti ulang lagi, gue Ron, aku Ron dari Blog Dev ID as Educator Engine Community Manager. Basicnya Blog Dev ID itu tempat kita buat belajar nih, belajar sama teman-teman semuanya yang pada mau tahu dasar teknologi fundamentalnya dari blockchain atau bisa disebut dengan Web3. Nah, dari situ baru dikerucutkan kita creating teman-teman yang mau jadi developer. Gitu. Di tempat kita buat belajar bareng, community based, dan kita pun juga non profit setupnya. Gitu. Berarti Mas Ron ini edukator teman-teman, edukator di blog dev. Iya, kalau Maksudnya komunitasnya namanya blog dev. ya betul. Bisa aja ngelesnya. Bisa. Oke, nih kamu mau nanya gak nih ke Mas Ron? Atau aku lagi? Kayaknya kamu deh. Sebenarnya pengen banget nanya masalah blockchain sih Mas. Oke. Kan di era digital sekarang, aku tuh ngerasa sekarang tuh apa-apa serba cepet ya. Iya sih benar. Dan aku tuh baru tahu informasi blockchain akhir-akhir ini. Jadi aku tuh masih bingung banget blockchain tuh sebenarnya apa sih Mas? Oke. So mungkin kita start dari awalnya kali ya, kita trace back gitu ya. Boleh. Kan blockchain disebutnya juga as in Web3 gitu. Iya. Kenapa Web3? Karena sesimpel perkembangan teknologi aja sih. Gitu. Jadi so the phase yang kalian punya saat ini internet phase ya disebutnya Web2. Gitu. Lalu transisi dari internet menuju blockchain ya berarti Web 2.5 lah. Simpelnya kayak gitu. 2.5. Yes, jadi singkatnya ketika blockchain hanya perkembangan teknologi dari teknologi sebelumnya. Perkembangan teknologi dari teknologi sebelumnya. Betul, which mean pasti akan selalu bersinggungan gitu. Untuk masuk ke dalam blockchain atau menggunakan teknologi blockchain pasti kita harus menggunakan internet. Oh iya benar. Dari basic Iya, make sense. basic dasarnya, karakteristiknya pun juga kurang lebih sama gitu.
Dari sesimpel mungkin kalau bahasa analoginya cuma tempat penyimpanan data aja, tapi dalam bentuk yang masif. Gitu. Bentuk masifnya adalah ada beberapa karakteristik, yaitu immutable, append only, and then the security, transparansi. Kalau dianalogikan lagi berarti sesimpel mungkin di web tuh kita naruh server gitu ya, anggap di cloud segala macam, itu kan pasti ada kapasitasnya dan kita yang menambahkan dengan sendiri. Gitu. Sifatnya centralized, ada satu entitas atau company yang mengatur itu. Betul. Nah, ketika blockchain setupnya ini desentralisasi. Jadi untuk datanya itu akan selalu continue gitu. Lalu untuk setupnya tidak ada entitas yang mengatur itu. Gitu. Jadi benar-benar si teknologi ini dibuat, bisa dibilang dia akan bisa berjalan tanpa harus di maintenance. Kalau kalian misalkan main game, mungkin website kampus pun juga sometimes ada maintenance. Betul, nih. pasti. Betul. Blockchain tidak memerlukan maintenance. Enaknya Web3 Karena itu. memang sudah Karena di dia setup seperti decentral. itu. Decentralized, Dia tidak nggak ada yang sentral. ngatur. I see. Perbedaannya di situ. Lalu dari sisi datanya kenapa masif? Sesimpel blockchain gitu ya, sebuah blok dan sebuah chain as in rantai gitu. Jadi setiap penyimpanannya, storage-nya gitu, semua data atau nodes yang terjadi yang dijalankan di dalam blockchain itu disimpan dalam satu blok bahasanya. Gitu. Kalau kita contohin Bitcoin, nama bloknya adalah SAT. Jadi setiap sats-nya misalkan dalam satu blok ini isinya 300.000 sats. Nah ini ketika sudah penuh satu blok ini, dia akan menyambung ke blok kedua. Gitu. Konsepnya Seperti gitu. terantaikan, Kayak game gitu nyambung nggak gitu, sih? betul. Iya. Nah tapi di dalam isinya antara blok 1, blok 2, di blok pertama dari si blok 2 ini itu isinya adalah rangkuman seluruh blok di dalam blok 1. Gitu. Makanya nyambung terus gitu. Nyambung Makanya terus, rantai continuous ya. rantai. Oh my Lalu God. bentuk immutable-nya tidak bisa dirubah, karena ketika kalian berubah, misalkan di blok 7 nih ada yang kalian rubah, semuanya akan hancur. Makanya nggak bisa diubah. Makanya nggak bisa gitu, karakteristiknya di situ. Lalu ada tambahannya adalah append only. Append only bisa ditambahkan. Gitu. Jadi kalau kalian ngomongin main mobile game gitu ya, pasti kan ada update nih fiturnya gitu, versi 1.3, 1.32 dan lain-lain gitu. Itu bisa dilakukan. Gitu. Jadi ketika append only misalkan kita ada kolosal 1, 2 sampai 10 gitu. Kalian tambahkan jadi 1A, 1B, 1C bisa. Tapi 1 jadi 5 itu nggak bisa. Berarti kita bisa nambahin. Bisa nambahin tapi tidak bisa dirubah. Wow, keren sih. Jujur amazed karena beruntung juga ternyata jadi host dapat ilmu. Tapi teman-teman yang nonton juga kan kedapetan ilmunya, makanya nonton. Siap. Jadi mungkin itu, oke. Mungkin kita udah lumayan paham gitu, dan jujur menarik sih Web3 ini karena tadi banyak istilah-istilah yang baru juga. Tapi aku pengen nanya, menurut Mas Ron, peluang apa yang bisa kita ambil dari perkembangan Web3 ini? Oke, peluang. Kalau peluang aku coba contohin ketika di masa tahun 2000 gitu, kita flashback berarti 25 tahun lalu. Itu Indonesia sudah membuka lowongan kerja asing, tenaga kerja asing bisa bekerja di Indonesia. Tahun 2000. Mungkin kalian belum lahir ya? Belum lahir. Sama saya juga belum, saya dapat info dong. Jadi tahun 2000 Indonesia itu sudah dibuka untuk tenaga kerja asing. Ada tenaga kerja asing bisa kerja di Indonesia. Opportunity-nya adalah untuk orang Indonesia. Ketika yang dia tidak mau mengikuti perkembangan, dia akan hilang, nggak akan punya pekerjaan dan lain-lain, tidak bisa co-op. Nah, peluangnya adalah dengan datangnya teknologi terbaru ini, akan banyak opportunity sebenarnya chance kalian untuk melakukan ya mungkin job seeker segala macam dan juga ilmunya gitu. Contoh lagi paling dekat berarti internet. Indonesia ketinggalan mengadopsi internet itu 10 tahun. Telat 10 tahun tuh. Indonesia telat 10 tahun dibandingin luar sana. Wow. Nah, untuk mengadopsi blockchain ini sebenarnya Indonesia pun juga standarnya ketinggalan. Tapi ada tapinya nih. Dengan semakin banyak orang yang buat segala macam dan hopefully juga sampai saat ini impactnya Block Dev dari kita sudah berdiri 3 tahunan lebih, kita bisa mengejar ketinggalan itu. Gitu. Oh iya benar sih. Jadi kalau dalam fase di luar sana itu sudah blockchain 3.5. Dan Indonesia baru blockchain 2.0, di mana 2 tahun kemarin itu masih 1.0. 2 tahun kemarin. Berarti baru tahun ini. Baru tahun ini kita sudah sampai 2.0, mungkin bisa dibilang sekarang 2.5. Sudah ketinggalan cuma satu phase aja nih. Gitu. Which mean harusnya ya 2-3 tahun. Kita nggak ketinggalan 10 tahun seperti
mengadopsi internet gitu. Nah peluangnya di situ, peluangnya kalian bisa bekerja, kalian bisa mempelajari hal baru dan lain-lain, opportunity-nya sangat luas gitu. Dan nggak cuman buat developer dong, I mean in every aspect gitu ya. Opportunity itu kalian ketika yang mempelajari the newest teknologi, kalian akan jadi early adopter kan nih. Betul. Gitu. Early adopternya ketika sekarang anggaplah Indonesia ketinggalan 3 sampai 5 tahun, ketika kalian udah jump in sekarang, ya udah kalian akan jadi early adopter di mana nanti mungkin orang-orang Indonesia baru dipaksakan untuk menerima teknologi ini, tapi kalian udah ngerti. Kita udah duluan cari start dari awal. Betul. Contohnya pun juga seperti ini, digitalisasi saat ini Web 2. Kalau kalian tahu ya, datanya tahun 2024 digitalisasi di Indonesia itu 17% masih belum terjadi. 17%. Tahun 2024. Itu baru Web 2 ya, kita belum ngomongin Web 2 gitu. Which mean sesimpel digitalisasi mungkin di pelosok sana nggak ada yang punya internet banking nih gitu. Misalkan kalau mau internetan ya udah lama gitu bukanya loadingnya. Nah itu kan bentuk digitalisasi yang belum nyampe. Gitu. Nah, makanya Indian kenapa sudah bisa ketembus berarti kalau kurang 17 ya 83% ada peran pemerintah yang memaksakan kalian harus mempunyai itu. Gitu. Sesimpel ya udah orang tua kalian jadinya tadinya nggak bisa main Facebook tiba-tiba bisa dipaksakan kan. Betul. Betul. Nah, Indian teknologi ini pun juga kan seperti itu. Jadi peluangnya ketika kalian sudah mempelajari atau tahu dengan hal ini lebih cepat ya that's the opportunity. I see, benar sih. Berarti peran komunitas kayak Blok Dev itu berperan besar banget dong ya Mas? Basicnya yes, karena memang kebalik lagi tadi dari desentralisasi gitu ya. Blockchain ini bisa hidup karena ada komunitas. Gitu. That's why. Ya, oke, got it. Karena kalau nggak ada komunitas, which means nggak ada orang yang berkontribusi, ya udah nggak akan terjadi. Karena analoginya, teknologinya si blockchain ini dibuat tidak perlu di maintenance. Jadi ketika ini teknologi sudah ada nih sebuah chainnya gitu, anggap kalau ngomongin contoh kita ada Bitcoin, ada Ethereum, Solana dan lain-lain, chainnya ini kenapa nggak perlu ada yang maintain kalau nggak ada orang yang menjalankan sesuatu gitu, misalkan dia trading lah atau beli token atau deploy, ini chain ya udah jadi a ghost chain, tidak bisa bekerja, tidak bisa berjalan. Betul, nggak akan bisa berkembang. Nggak ada yang ngejalanin. Nah yang menjalankan memang kita, which mean individual satu-satu masing-masing dari kalian semuanya berkontribusi bebas di sana, permissionless bentuknya. Jadi siapapun bisa melakukan apapun gitu. Kalau di Web 2 centralized ya kalian misalkan mau konten gitu di Instagram, ya kemarin-kemarin deh isu demo atau apa kan banyak jadinya di blok. Karena di sentral. Karena sentral. Karena diatur. Tapi di dalam Web3 ya jadinya sebuah trilema sih. Ketika permissionless kalian bisa melakukan apapun. Makanya bubble-nya pada saat itu negatif. Karena 90%, 99% bahkan project ataupun hal yang ada di dalam blockchain itu pasti konteksnya negatif, as in scam. Karena permissionless. Karena permissionless itu. Nggak ada yang jagain, ya udah. Kalian bisa membuat apapun, anything feel free. Paham. Gitu. Tapi iya nih Mas, aku mau nanya dong nih. Iya boleh. Aku dari tadi penasaran nih. Kan awalnya kita tadi ngobrolin tentang blockchain ya Mas. Dan yang aku tangkap tadi tuh blockchain itu masuk di Web3 ya. Betul. Oke. Nah kalau di Web2 kan tadi udah di-mention kalau di Web2 itu dia tuh centralized dan bisa diatur. Sedangkan di Web3 kan dia decentralized, yang pasti nggak ada yang bisa ngatur. Nah apalagi tadi Mas Ron mention kalau bubble dari Web3 ini sangat negatif. Betul. Tapi apakah sebenarnya senegatif itu Mas? Apakah nggak aman? Nah, aku juga pernah itu tadi. Sama ya. Aku tuh tadi kayak langsung, wah berarti ini nggak aman dong. Betul. Nah dari situ balik lagi, ini perkembangan teknologi. Teknologi pun juga masih baru dan berkembang pesat gitu. Jadi di sana ada namanya itu DAO, as in Decentralized Organization. Gitu. Nah DAO ini yang sebenarnya secara nggak langsung menjaga, tapi balik lagi semuanya community based. DAO ini isinya ya udah komunitas-komunitas gitu. Sesimpel kalian kooperasi deh. DAO dan kooperasi itu sebenarnya perbedaannya, kooperasi versi jadul nyatetnya pasti pakai buku gitu. Kalau ketika DAO nyatetnya udah di dalam blockchain. Oh ya tadi blockchain langsung. Yes, gitu. Jadi ada bentuk voting, ada bentuk kita ngajuin mau bikin something dan lain-lain. Nah jadi karena isunya dari situ banyak orang, wah berarti ini nggak aman dong, berarti ini seperti ini. Nah akhirnya orang-orang membuat DAO, membuat teknologi tambahan yang namanya itu DAO gitu untuk menjaga keamanan.
Betul. Bahkan dari tiap protokol pun juga ketika ada orang yang memberikan implementasi sebuah singkatnya peraturannya ya. Mungkin kita contohin di sini peraturan yang sudah dilegalkan di dalam Ethereum itu namanya ERC. ERC as in smart contract yang memang sudah disahkan. Gitu. Lalu ada yang sebelumnya juga EIP itu yang belum disahkan. Gitu. Itu orang-orang yang bebas balik lagi orang-orang bebas melakukan apapun, tapi di belakang itu kenapa di creating DAO bentuknya foundation? Nah, itu untuk menjaga itu. Nah, sampai saat ini bisa dibilang orang sudah semakin banyak ngerti tahu teknologinya, scam itu sudah semakin hilang. Bisa dibilang saat ini scam itu sudah tinggal 60%. Itu lumayan signifikan. Lumayan, sangat signifikan. Nah, jadi bubble negatifnya udah nggak ada nih, bisa dibilang sudah tipis gitu. Karena orang sudah ngerti nih, sudah dapat edukasi bahwa blockchain itu seperti ini. Udah nggak perlu takut. Tapi ya kalau ngomongin untuk ya balik lagi permissionless gitu kan. Sebenarnya anak umur setahun pun kalau juga bisa ngetik ya tetap masih bisa gitu kan. Cuma kan nggak mungkin ya anak setahun ya. Gitu. Ya tetap harus didampingin. Gitu. Karena any kind of content apapun yang terjadi di dalam sana, ya udah semua orang bisa melakukan apapun. Gitu. Jadi safe-nya di sana. Bijaknya di sana. Gitu. Tapi kalau ngomongin aman secara teknologi sangat aman. Sangat aman. But ya, correct me if I'm wrong, sampai saat ini aku belum pernah menemukan blockchain itu kehack. Tertembus itu nggak ada. Aku juga nggak pernah tuh dengar beritanya tuh. Tapi kalau sebuah platform atau startup atau company yang kehack itu ada. Bukan blockchainnya tapi. Bukan blockchainnya. Prosesnya terjadi adalah justru di luar blockchain. Di luar blockchainnya. Blockchainnya nggak bisa. Oh iya ya. Gak pernah dengar kan? Gak pernah dengar blockchain tuh. Jarang tuh. Jadi mau blockchain mati lampu juga nggak ada sih. Iya lagi, bener sih. Tetap jalan terus 24/7. Menarik sih. Jadi bisa dibilang aman ya. Sebenarnya malah aman banget gitu. Sebenarnya aman banget. Tapi cuman kenapa? Itu, bijaknya aja. Gitu. I see. Tapi kenapa di kita tuh menurut Mas Ron ya kita belum mengadopsi Web3 secara keseluruhan gitu? Oke. Nah karena sebenarnya ya kita tinggal di Indonesia, mau nggak mau kita pasti akan membawa pemerintah Indonesia. Oke. Ya tepi jurang saya suka melakukan hal tepi jurang, tapi sekarang sudah baik. Sudah baik Asian gini. Standar lagi kalau kita ngomongin dipaksakan gitu. Kita sebagai community base kita tidak akan bisa mencakup 100% dari keseluruhan Indonesia. Gitu. Bahkan kayak tadi aku bilang masih ada kurang 17%. Itu aja udah ada peran pemerintah nih. Gitu. Anggapannya dari sisi kami grassroots dari bawah ke atas itu cuma ketembus paling jauh 60%. Paling jauh 60% yang bisa kami lakukan untuk ngomongin literasi. Sisanya bisa sampai 80-90% itu membutuhkan peran pemerintah. Oh iya sih, bener sih. Gitu. Nah syukurnya, good thingsnya adalah di tahun ini regulasinya sudah pindah. Sudah pindah? Dari Bapepti pindah ke OJK. Nah OJK sekarang sudah, ya mohon maaf nih Bapepti gitu ya, jadi bukan menjelekan sih, tapi memang ya gitulah ya. Jadi OJK sekarang perannya sudah luar biasa. Bareng juga dengan kalau kalian memperhatikan itu ada Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf gitu. Mereka pun juga sudah sangat-sangat support gitu. OJK bahkan kemarin kita beneran blok dev yang ditunjuk untuk ngurusin bagian blockchainnya. Wow. Keren sih. Ya promosi dikit ya. Jadi kemarin kita baru selesai hackathonnya OJK BI gitu. Aku tahu. Tahu. Sapit nggak tuh? Nah dari situ udah sampai di tahap sekarang finalis lagi mentoring. Dari 10 finalisnya ini 3 project yang menggunakan blockchain. 3 project yang menggunakan dari blockchain. 10 3. Wah itu udah oke banget. Tapi kalau ngomongin submission ya angkanya pun juga luar biasa. Jadi hackathon BI OJK ini bisa dibilang submission paling banyak. Yang tahun kemarin mereka cuma 300-400. Tahun ini ketika kita buka dengan blockchain itu 700. 700 submission project, 300-nya menggunakan blockchain semua. 300 menggunakan blockchain. Berarti kan bisa dari situ kita bisa ngeliat angkanya kayak oh ya udah sebenarnya sudah nyampe ke sana. Iya, karena gitu. udah banyak berarti. Sudah banyak gitu. Lalu sudah sampai sana dan baru kemarin banget sekarang tanggal berapa? 27 berarti 2 hari lalu. 2 hari lalu OJK pun juga launching hackathon bareng Ekraf.
Wow. Oh wow, banyak ya Udah ini ya. Nah, itu part bagusnya. Part bagusnya bersyukurnya peran OJK di sini benar-benar suportif gitu. Dan dia mau menggandeng kami Asian Block Dev, bentukan kita komunitas nih. Iya. Gitu. Sudah mau digandeng. Gitu. Jadi edukasinya, sosialisasinya sudah ada peran pemerintah, ya udah. Makanya tadi aku bilang Indian sebenarnya Indonesia sudah menuju untuk gak ketinggalan. Kita bisa ngejar karena pemerintahnya sudah mau bantu. Okay. Kabar bagus berarti itu ya. Kabar bagus banget sih. Kirain kan bakal kayak tadi telat 10 tahun, ternyata kalau sekarang enggak seperti Semoga itu. enggak, Ya. sisanya ya dibalikin lagi ya ke manusianya. Oh betul sih. Gitu. Kan percuma juga dari pemerintah Semoga udah. ya. Iya. Semoga ya. Indian ya harus dipaksain, mau Harus nggak mau. dipaksain. Apalagi mungkin kita sebagai mahasiswa gitu ya harus ada keinginan gak sih maksudnya untuk Keinginan belajar? dan kesadaran nggak sih Kesadaran sebenarnya? betul. Harus sadar, harus sadar, ingin. harus ingin. Kalau sadar doang tapi nggak ingin kan percuma. Iya nggak sih? Bener nggak? Iya, betul, Bener ya. Tepuk sebelah tangan gitu ya. Aduh. Iya aja. Oke, ini Mas, aku tadi tuh penasaran banget kan. Tadi kan aku sempat nanya nih masalah keamanan. Nah, tadi sempat dijelasin dulu tuh masalah DAO segala macam dan organisasi yang mengatur keamanan dari blockchain ini. Yap. Berarti secara nggak langsung supply dan demand untuk lowongan pekerjaannya makin banyak dong, Mas. Yep, makin banyak, yes. Bisa dibilang kalau dari sisi developer gitu ya, sisi teknis. Di dalam web tuh kan itu ada namanya ya winter tech, di mana orang susah nih nyari pekerjaan Ya, gitu. Yes, betul. Bersyukurnya ini kembali ke pertanyaan yang peluang tadi. Di dalam Web3 itu nggak ada namanya winter. Setiap Nggak ada hari winter. banyak orang yang membutuhkan. Aku aja tadi aku bilang 70% waktuku di Block Dev, sisanya aku punya software sendiri. Alhamdulillah nih orderan lancar nih sampai waitlist. Wow. Karena banyak orang yang request mau bikin ini membutuhkan jasa. Itu dari sisi developer ya. Iya dari sisi. Satu gitu. Nah, lalu kalau ngomongin pekerjaan terbuka, kalian terima industri Web3 ini sebenarnya sama aja dengan industri yang lain. Gitu. Karena ini bentuknya industri. Oh, industri. Gitu. Misalkan analogi contoh, dirimu kuliah jurusan Informatika. Kalian dari informatika dulu. Informatika. Oke. Dari informatika, lalu tiba-tiba kalian industrinya informatika berarti teknis gitu ya. Teknikal. Pindah kalian kerja di F&B. Oh, oke, beda ya. Yes, Banting beda setir kan? banget Iya. nih. Biar banding setir kan? Iya. Berarti yang harus kalian lakukan adalah mempelajari industri F&B. Yap. Basic knowledge-nya F&B ini apa? Oke. Sama dengan blockchain. Oh. Treatnya seperti itu. Treatnya sama nih. Kalian treat ini blockchain sebagai industri. Ketika kalian basicnya, misalkan berarti anggap aku balik biar kalau dari teknis ke blockchain gak jauh. Oke. Anggap basicnya kalian awal F&B. Oke. F&B mau masuk ke dunia blockchain kan jauh nih. Iya. Loncat, switch karir lah ya bahasa Betul. kerennya sekarang. Yang kalian harus tahu adalah basic dasar knowledge dari si blockchain ini apa. Oh, I see. Fundamentalnya atau apa gitu. Lalu opportunity-nya pekerjaannya bukan cuma buat developer doang. Memang 70-80% yang dicari developer. Oke. Gitu, entah itu back end, blockchain, front end, tapi masih membutuhkan itu juga smart contract analysis itu ada gitu. I see. Tapi di luar itu tetap ada juga, balik lagi sebuah industri. HR-nya ada, legalnya ada, kreatifnya ada. Tukang foto-foto, videografer pun ada, sosial media ada. Jadi semuanya ada sebenarnya karena balik lagi bentuknya industri. Oke. Gitu. Jadi kalau kalian misalkan anak di kafe gitu kan, Iya. kalian desain ya udah kalian bisa jadi desainer kok. Oh. Gitu. Di dalam industri Web3 karena Dalam pasti industri membutuhkan Web3. itu. Oh iya. Oh iya. Gitu. Iya sih. Oh wow. Ya sesimpel ya, kalau saya jauh-jauh contoh Block Keren Dev. sih. Block Dev Oke. aja kami punya orang sosial media, kami punya orang kreatif. Gitu. Kami punya tukang foto-foto doang Iya. gitu. Tapi kan yang paling kalian pelajari adalah angle motonya. Ketika kalian moto makanan dengan eventnya Web3 kan Iya, pasti beda. Beda. Nah, pasti itu beda. basic knowledge-nya. Simpelnya di situ. I see, I see, I see. Berarti secara nggak langsung kalau misalkan kita pengen dan emang pengen banget buat switch career dari misalkan non technical nih ke blockchain itu bakal gampang dong Mas harusnya. Oh, gampang. Oh. Duitnya Gampang. juga lebih kenceng kok. Oh, gampang. Itu juga lebih kencang. Iya, dia tuh lebih kenceng gitu. Banyak kok intern gitu. Apalagi ya anak-anakku gitu yang disebutnya anak panti gitu ya. Ya mereka aku kasih intern apa segala macam, sesimpel ya udah ketika intern freelance kalian bisa dapat 150 sampai $300 per bulan. Wow. Emang. Itu Kagetnya buat barengan. intern. Wow. Kan kita nggak dibuat-buat juga Soalnya buat wah. itu nominalnya Gitu. sangat Iya menarik. tadi sih. kirain juga bakal ngomongnya rupiah gitu. Tiba-tiba dolar. Ya balik gitu. Cuma biasanya memang yang sering dimention kan adalah opportunity, Iya, gitu. betul, Lalu betul. cara kerjanya nih kalian work from anywhere atau Iya. apa kayak gitu.
Tapi yang biasanya kurang dimention adalah jam kerja. Oh iya, jam kerja. Sekalipun kalian WFA gitu ya, work from anywhere, datang event, jam kerja di dalam Web3 itu 24/7. 24/7. 24/7. Sana bisa kan? Gitu. Karena event one full day. Sisanya kalian yang manage. Jadi sebenarnya kalian nggak dipaksa standby 24/7, enggak. Tapi once ketika ada needs gitu kan jam 11, anggap nih kalian kerjanya dengan perusahaannya US. Berarti kan jamnya berbeda. Zona waktunya beda. Zona waktu. That's the meaning about 24/7. Oh iya sih. Zona waktu salah satunya. Iya. Lalu kalaupun juga kalian sama-sama orang Indo, pasti kan ada hal-hal yang butuh, oh ini posnya harus naik jam 9 misalkan kalian kreatif. Berarti kan kalian jam 9 masih bekerja. Iya betul. betul. Sih, betul. Gitu. Apalagi Sabtu Minggu, dimana seharusnya kalau jam kerja biasa ya anggap dari jam 8 sampai jam 5. Gitu. Jadi jam kerjanya panjang. Tapi memang opportunity-nya, kesempatannya, lebih fleksibelnya banyak. Bahkan kayak cara ngobrol pun kalian misalkan ngobrol dengan manajer kalian atau apa, ya udah it's casual thing, ngobrol biasa. Casual tuh ya. Nggak ada yang izin Pak gitu. Iya, kan. gitu. Nggak ada. Punten nggak ada tuh ya. Nggak ada gitu. Tapi berarti kalau kan tadi yang dipermasalahin itu sebenarnya jam kerjanya kan, Mas. Yes. Itu yang harus kalian tahu kalau bahwa jam kerjanya panjang. Itu secara nggak langsung kayak LDR ya, Nat? Ya, LDR. Tadi harus sebelah tangan, sekarang LDR. Nggak, kalau LDR kan sebenarnya win-win nih. Tapi kan high risk high return juga dong. Asik. Sama dong. Bisa. Kayak jam kerja di Analoginya blockchain. sama sih. dong. Analoginya sama. Betul, masuk. High risk high return. Aduh bisa aja. Emang berat kalau LDR. Jadi curhat gitu ya. Tapi Mas, mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya. Aku pengen tanya tentang Web3 di kehidupan sehari-hari kita. Itu tuh yang mana sih gitu? Oke, itu tuh yang mana? Mungkin sebagai tanda ya. Tanda yang paling nyata gitu. Bahasanya di dalam Web3 kita nyebutnya on-chain. On-chain. Oke. Gitu. Karena balik lagi penggunaan dari kata blockchain-nya ya. Oke. Sesimpel blockchain adalah sebuah ekosistem. Ketika kita sudah melakukan berkontribusi di dalam ekosistem tersebut, hal yang dilakukan disebutnya on-chain. Nah, basicnya dari sana. Nah, perbedaan paling nyatanya paling terlihat adalah ketika kalian sudah connect wallet. Connect ke wallet. Wallet, yes. Tapi walletnya beda ya, kan kita ada centralized exchange atau checks dan decentralized exchange atau DEX. Ada DEX, Nah, ketika kalian menggunakan wallet DEX, which mean the Web3 walletnya, nah itu semuanya sudah dilakukan secara on-chain. Gitu. Ketika kalian anggap nih kita ngomongin misalkan kalian depositnya Indodax gitu ya, masukin rupiah, lalu kalian beli entah BTC atau apa di sana, tapi cuma di checks doang, itu belum termasuk on-chain. Kalau masih cek berarti belum. Oke. Karena seperti judulnya centralized exchange gitu. Penggunaan teknologi blockchain di dalam checks itu mungkin hanya 10-15%. Sisanya masih centralized seperti judulnya. Iya sih. Tapi karena memang pintu menuju ke DEX kalian harus lewat checks dulu. Gitu. Itu regulasi yang dibuat setiap negara. Nah, ketika kalian sudah pindahkan dari checksnya ke DEX, nah di situ baru kalian surfing di dalam on-chain. I see. So perbedaan paling nyata adalah dari situ. Gitu. Sesimpel ketika kita masuk ke Web3 nih, kalian mau surfing bahasanya di dalam Web3, kan kalian harus bikin email dulu. Iya, betul. Baru kalian bisa ngoprek nih di dalamnya. Nah, di Web3 seperti itu. Kalian harus punya wallet Web3, lalu kalian harus connect. Baru nanti kalian bisa masuk ke dalam dApps-nya di sana. Oh, di apps. Entah itu belanja NFT, beli token memes gitu, ataupun juga ya ke DeFi, staking lending dengan bahasa-bahasa barunya. Ya itu. Paling simpel perbedaannya dari situ. Ketika kalian sudah connect dengan wallet Web3, masuk ke dalam ekosistem blockchain, disebutnya on-chain. Itu disebut. Aku baru tahu tuh. On-chain, istilah baru, definisi baru juga buat aku. Info baru juga sih sebenarnya. Info baru, betul. Makanya kita beruntung banget ya bisa jadi host kali ini gitu. Banget. Dari Eja ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Aku sih sebenarnya masih banyak banget yang mau Masih ditanyain. banyak banget. Tapi sayangnya ya waktu kita nggak lama ya di sini. Sebenarnya kita harus seru-seruan sih, Nat. Harus sih. Asik. Apa ya kira-kira yang seru? Game sekali, Mas. Game sekali, Nat. Boleh. Boleh. Jadi kita mau main apa nih sekarang? Main itu aja nggak sih yang lagi rame? Yang apa? Kalian pada tahu nggak sih yang aku sih pertama kali ngeliat ini, dia kayak nanya dari film. Yes. Oh, ini film. Film A, film B gitu misalkan dia milih film B, terus
film B, film C. Apa sih namanya istilah yang kerennya tuh? Compare. Oh, disordered. Disordered. Oh iya, disordered. Itu istilahnya disordered. Nah, tapi kan gak mungkin kita ngebahasnya film sama Mas Ron. nggak mungkin dong. Gak mungkin. Berarti kita Gimana kalau kita ngebahasnya tentang koin atau enggak token? koin atau token? Oh, boleh sih, cocok dong. Gimana Mas? Aman nggak Mas? Aman. Aman. Selama nggak terhujat gitu. aman terus. Oke. Kamu aja kali yang nanya. Oke, boleh banget. Boleh. Jadi gini Mas. Disordered ya? Oke. Bitcoin or Ethereum? Ethereum pasti. Ethereum. Serius? Wow. Ethereum or Sui? Ya masih Ethereum. Masih Ethereum. Ethereum. Oke. Ethereum or Binance Coin atau BNB? Wah, sebenarnya kalau bisa di center Binance sebenarnya itu blockchain haram buat developer. Jadi pasti Ethereum. Oh gitu. Oh my god. Sejarahnya di situ. Oke, berarti masih still Ethereum. Ethereum masih Oke. Ethereum. Ethereum or Solana nih Mas? Ya lagi agak kurang masalahnya jadi itu masih Ethereum. Masih Forever. Ethereum. Karena memang Oke. maxis di Ethereum dari dulu. Oke. Masih stay nih Ethereum nih guys. Ethereum or Ripple nih Mas? XRP. XRP. Kan kemarin tuh sempet banget Yes. ada info banyak banget nih masalah XRP. XRP. Kebetulan pun juga tokennya lately kalau nggak salah tadi pagi atau kalau lihat semalam masih Masih oke. ongoing terus. Ya, karena saya takut dimarahin sama Vitalik gitu kan, takut disentil sama Vitalik, pasti Ethereum. Tetap Masih Ethereum. Ethereum. Oh, udah diundang kemarin sama dia gitu. Oke. Boleh, Boleh. Masih ada dua lagi nih. Wah, banyak. Ethereum atau Cardano nih Mas? Cardano udah lumayan hilang jadi wasit. Masih Ethereum. Ethereum. Oke, yang terakhir ini kayaknya seharusnya gampang sih. Gampang ya. Ethereum atau Dogecoin? Wah. Kebetulan aku nggak main trading, aku nggak main meme, jadi so Oke. pasti Ethereum. fix Ethereum terus. Oke, berarti pemenangnya adalah Ethereum. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, kenapa Ethereum? Betul. Secara singkat aja deh. Singkatnya, aku lebih maksis ke teknologinya sih gitu. Oh, teknologinya. Kalau kita ngomongin ya, memang mungkin background ya 19-20 tahun memang dari dulu bergeluti teknologi, gitu sektor teknologi. Jadi ya udah perkembangan teknologi paling besar memang the first-nya yang pasti di Ethereum hingga sampai saat ini. Gitu. Jadi Till kenapanya? now ya? Karena itu yang dicari, Oke. gitu teknologinya. Soalnya yang aku tangkap tuh kayak Ethereum kan dari kemarin tuh dari dulu malah kayak stable tuh. Di sana terus nggak pernah naik, nggak pernah turun. Nah makanya gua karena basicnya aku nyarinya teknologinya. Oh. Tapi kalau karena aku bukan trader. Karena yang dicari Kalau lebih ke teknologi betul. ya. Kalau aku Oh, trader I pasti see, aku I akan see. pilih Doge pasti karena main meme. Oke. Iya, Iris ternat. Gitu. Oke, LDR. LDR lagi nih. Gitu. Aduh, kayaknya harus bikin part 2 gak sih nih menarik nih pembahasannya nih. Gitu. Lebih ke sana. Gak kerasa sih udah berapa menit kita di sini ya. Sebenarnya Mendapat daging banget nih. sumpah Nat, sebenarnya dari itu masih pengen Sama, banget aku nanya. juga sama. Tapi mau seperti apa lah ya. Asik. Aduh. Berat ya mengikhlaskan. Iya. bisa. Aduh, bisa aja. Oke. Kita udah di penghujung. Penghujung banget nih. Penghujung banget. Enggak apa lah ya. Ayo deh. Terus kita closure nih. Kita mau closure nih. Closure baik-baik. Siapa nih yang ngasih closure bareng-bareng kali? Enggak tadi pertanyaan gua ngasih closure-nya baik-baik, emang ada closure yang enggak baik-baik gitu ya. Banyak sih mas sebenarnya. Banyak sih. Gini deh. Closure dari Mas Ron nih. Sebelum kita tutup, dari Mas Ron ada nggak kesan dan pesan Betul. untuk Forka People yang lagi nonton? Oke, buat teman-teman Forka disebutnya apa? Forka People. Forka People. Oke, Iya. buat Forka People. So, balik lagi syukurlah kalian juga sebenarnya sudah one step ahead kok gitu. Kita juga kebenaran Blog Dev beberapa kali banyak bikin event sama UPJ sampai saat ini bahkan sampai diundang juga nih gitu buat ketemu sama Forka People. Thank you banget. Jadi keep learning aja gitu ya teknologinya. Kalian balik lagi memahami dasar kalau blockchain ini adalah sebuah teknologi gitu. So in the end kalian jadi early adopter and then ya udah
peluang, opportunity dan lain-lain ya, cuan lah ya bahasa, tapi cuan jalannya banyak nih, nggak cuma trading doang. So from the teknologi pun juga bisa. Jadi tetap semangat terus, jangan malas belajar. Oke. Itu daging tuh ya sedikit banget tapi good closure. Sebenarnya kena banget sih. Kena banget sih. Gak apa, closure emang harus kayak gitu, harus kena. Oke, kita tadi udah ngobrol banyak hal. Mas Ron tadi juga udah ngasih banyak pesan yang keren lah pokoknya untuk teman-teman Forka People. Jadi kita mau ngucapin terima kasih banyak. Sama Mas Ron udah mau sharing ilmu ke kita, ke Forka People, ke semua yang nonton podcast ini. Eja mau ngomong apa Eja? Thank you apa? Gimana? Sebenarnya pengen ngomong banyak banget. Pengen ngomong banyak dari tadi ya, dari tadi tapi dari tadi. Ya mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Sekarang cuma bisa makasih atas pelajarannya. Oke, thank you Mas Ron. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga nextnya kita bisa collab lagi, Amin. proyekan bareng Amin. lagi. Ditunggu nextnya. Oke, dadah. Boleh kali dadah ya kita ke kamera. Dadah. Closingnya gitu dong ya? Closingnya gitu dong nggak apa-apa serius. Di sini kita salah nih. Closingnya gitu dong ya. Di sini gitu dong tuh. Iya. Oh, pose buat thumbnail. Mas selfie Nice dulu. dream. Yang foto siapa? Oh, dari video. Posnya gimana? Oh, boleh deh. Lu gimana Nat posnya? Gini aja nggak sih? Senyum aja. Mas Ron gini, kita gini berarti. Oh gini. Bebas mau gimana, saya mah ngikut. Mau 3, mau 5. Gimana? Bebas aja deh. Bebas biar aja nggak deh. kaku. Mana? Oke, yay. Thank you banyak ya. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak Mas Ron. Aduh. Mas Ron boleh naik.